Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala qalam alif rahimahullah ta'ala nafa'ana fid darain amin. Radiyallahu ankum ila an qala faman ta'ammala hadhihi al-ayat al-karimat wa hadhihi al-ahadith as-sahihah wa ma fi ma'naha min ayat al-kitab al-aziz wal ahadith an-nabawiyyah wa ma ja'a an salih as-salaf rahimahumullah min akabir as-sahaba wa salih at-tabi'in والتابعين لهم بإحسان وكان موقنا بالله ورسوله واليوم الآخر وما فيه من الوعد والوعيد والعذاب الأليم للكافرين والفاسقين ومن النعيم المقيم في جنات النعيم للمؤمنين من المتقين والمحسنين زاهدا في حطام هذه الدار وفي شهواتها الفانية المكدرة المنغصة التي لا تصفو ولا تدوم وعظمت رغبته في الدار الباقية التي يدوم نعيمها ويتخلد ويصفو عن جميع الأقدار والمشوشات وشمر عن ساق الجد وجد واجتهد واستغرق جميع أوقاته وساعاته وأنفاسه وجميع حالاته وحركاته وسكناته فيما يعود عليه بالنفع في الدار الآخرة وينجو به من سخط الله وعذابه ولم يدخل فيه شيء من أمور الدنيا إلا فيما لا بد له منه في الاستعانة على التفرغ للعلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة من البلاغ والوصول إلى ما هو بسبيله. فأما ما كان من الشهوات واللذات والتمتعات التي هي من شأن الغافلين والمعرضين الذين هم أشباه الأنعام والبهائم الذين قال فيهم تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون فيترك مشاركتهم فيها ومزاحمتهم عليها ويكون كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ومن يجهل الدنيا فإني عرفتها وسيق إلينا عذبها وعذابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها وإن تجتذبها جاذبتك كلابها. وقال الآخر إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له أن عدو في ثياب صديقي. وقال آخر تنحى عن الدنيا ولا تخطبنها فلا تخطبن قتالة من تناكح فليس يفي مرجوها بمخوفها ومكروهها إذا ما تأملت راجح إلى آخرها. والقصد أن العاقل اللبيب والحازم الأريب هو الذي يجعل أعظم اشتغاله وجل أوقاته في عمارة آخرته وتزود لمعاده ولا يصرف منها شيئا إلا فيما لا بد له منه من الإعانة على ذلك مع الاحتياط والقرب من القلة ويكتفي باليسير من كل شيء من أمتعة الدنيا ويستمتع ويصغي إلى قول نبيه عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثلها كراكب سار فيها من صائف فقال تحت شجرة ثم راح عنها وتركها. وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والله الموفق وهو الولي والمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin diterangkan tentang ayat-ayat yang bagaimana menerangkan bahwa siapa menjadikan kehidupan di atas dunia ini sebagai ladang untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan nantinya. Tapi siapa yang menjadikan dunia ini adalah ladang untuk keberuntungan hanya dunia, bisa dikasih oleh Allah, tapi itu belum tentu. Tapi akhirat dia menjadi orang yang merugi nantinya. Nabi juga memberikan gambaran manusia yang cerdas itu adalah manusia yang bisa memperhitungkan dirinya, untuk apa sih hidup di atas dunia ini. Inti banting tulang kerja selama ini sampai setua ini, apa hasilnya? Jarak kamu dengan kematian itu sebentar lagi akan semakin dekat. Masih dunia yang kamu pikir. Kemudian bergegas untuk beramal soleh yang manfaat untuk setelah mati. Itu orang cerdas. Orang yang bodoh, orang yang lemah akal, yaitu yang dijadikan dirinya menjadi pengikut hawa nafsunya. Yang penting puas, Sampai kapan? Sampai kapan itu semuanya? Kemudian untuk akhirat, tamanna 'ala Allah, hanya berangan-angan. Insyaallah kita dapat syafaat, insyaallah kita dapat syafaatnya kita, insyaallah loh. Tanpa amal soleh. Ini orang bodoh. Ini orang yang bodoh ini semuanya. Karena itu
Ketika Nabi menerangkan tentang bagaimana cahaya Islam, afaman syarahallahu sadrahu Islam ala nurim rabbi, orang kalau sudah masuk nur Islam dalam hatinya, dia itu akan menjadi lapang dadanya. Apa maksudnya lapang dada ini? Kata Nabi, cahaya Islam itu kalau masuk hati, ada apa tandanya ya Rasulullah? Kalau ada mantep, marem, tinggal cahaya ada di hati, maka Nabi menjawab, kalau hati sudah mulai bercahaya dengan cahaya Islam, at-tajafi andadul ghurur, tandanya adalah sudah mulai bosan dan meninggalkan kesibukan daripada tempat yang banyak menipu itu dunia. Udah malas urusan dunia. Wal inaba ila dar, kemudian dia tadi itu kembali semuanya untuk mikir darul khulud, tempat yang kekal itu akhirat. Pikirannya sana. Kemudian wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, yaitu bersiap-siap sebelum kedatangan kematian menjemput dia dengan taubat daripada maksiat dan memperbanyak perbuatan taat. Nah, kalau kita melihat hadis ini, data amal hadis ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini, dan apa yang diterangkan oleh orang-orang soleh, baik itu daripada para sahabat atau orang-orang soleh daripada tabi'in atau tabi'in lalu bi'asan, dan orang itu menjadi orang yang yakin terhadap Allah dan Rasulnya, kebenaran ayat Allah dan kebenaran sabda Nabi, wal yaumil akhir, dia yakin bahwa di akhirat itu memang ada surga, ada neraka, ada hisab. Bagaimana janji bagi orang yang taat, bagaimana ancaman bagi orang yang maksiat, bagaimana azab yang menyakitkan ada di sana, dan bagaimana kenikmatan yang kekal ada di surga bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang bertakwa, bagi muhsinin, orang-orang berbuat baik. Kalau sudah begitu, zahidah fi dunia, orang itu pasti sikapnya akan zuhud dalam urusan dunia. Zuhud urusan dunia. Dia akan meninggalkan kesenangan dunia yang faniyah, yang bakal akan fana ini, yang akan binasa ini, mukaddirah, yang semuanya membuat kita ini menjadi keruh urusannya. La sama keluarga baik, wala sama tetangga baik, wala sesama muslim baik, al-munaghisah, yang semuanya itu membuat apa ya, semakin payah, semakin tercekik. Hidup di atas dunia ini apa urusannya? Hanya sekedar untuk itu. Kalau sudah nur itu ada, nur Islam itu ada dalam hati, saudara, cahaya Islam ada dalam hati, akan semangat untuk tempat yang kekal, akhirat, yang kenikmatannya abadi, dan di sana murni, sunyi daripada segala hal yang membuat manusia tadi itu tidak tenang. Kosong daripada itu semuanya. Pikirannya akhirat, bukan ini. Saya mau tanya, kalau kamu hidup ada di daerah sampah, kira-kira kamu menikmati? Anda berpikir kapan sih saya pindah dari sini? Begitulah orang kalau sudah cahaya Islam masuk dalam hati. Ini daerah sampah, saudara. Disinilah banyak haram, disinilah banyak syubhat, disinilah banyak keboliman, disinilah banyak maksiat kepada Allah, disinilah ada kekufuran kepada Allah. Tahu Anda, kalau ada di langit, ketika iblis tidak taat kepada Allah, diusir, kemana larinya? Diusir ke bumi. Nabi Adam ketika memakan pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, diusir, dikeluarkan di surga. Dia akan bersemangat, dia akan giat dan menghabiskan seluruh waktunya, seluruh saat-saatnya, seluruh kehidupannya, gerak-geriknya, diamnya untuk yang manfaat ada di akhirat.
Dia tidak mau berucap satu kalimat kecuali kalau memang membuat di akhirat dia beruntung. Dia tidak mau menulis satu huruf kecuali huruf itu membuat dia beruntung ada di akhirat. Nah, dia tidak mau dia bahagia dan beruntung ada di akhirat. Hitungannya akhirat, 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 akhirat. Hah? Dan dia berpikir juga apa yang membuat dia selamat nanti ada di akhirat daripada murka Allah, daripada adab Allah. Nggak mikir kuburannya itu bakal akan ditanya mungkar nakir, nggak mikir. Seakan-akan itu dongeng orang yang ghafil. Bagaimana Allah SWT sifati orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lupa kepada Allah? Ulaika kal an'am, balhum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka lah adalah binatang ternak. Ini bukan manusia nih. Ini binatang ternak. Seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang ghafilun. Ghafilun apa? Ghafilun an akhiratih, ghafilun an gabrih, ghafilun an dzikri rabbih, ghafilun an Nabi Muhammad SAW. Mereka lupa tentang akhiratnya, mereka lupa dengan kuburannya, mereka lupa dengan hisabnya, mereka lupa dari nabinya, mereka lupa daripada zikir kepada Allah, mereka lupa daripada membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Wa man yajhalid dunya fa inni araftuha." Orang yang enggak kenal dunia, nih aku yang sudah tahu itu dunia. Wasiqa ilaina adbuha wa adzabuha, udah digiring kepada aku di dunia, nikmatnya maupun adabnya ana tahu. Hah? Wa ma hiya lajifatun mustahilatun. Kepingin tahu dunia? Nih aku sifati yang aku tahu dunia nih. Dunia itu adalah bangkai yang sudah berubah, baunya busuk. Alaiha kilabun hammuhun najidabuha, yang dikelilingi oleh anjing-anjing yang berebut untuk ingin menyantapnya. Fa in tajtanibha ishtasilman li ahliha. Ini yang ahlu dunia ini, rebutan dunia ini, anjing-anjing ini ibarat anjing-anjing serigala-serigala yang kalau kamu ikut berebut, maka jika kamu menghindar daripada itu bangkai, kamu akan selamat daripada ahlu dunia yang mereka itu ibarat kilab, ibarat serigala-serigala. Wa in tajtadibha, tapi kalau kamu ikut berebut urusan dunia, maka jadabat kakilabuha, kamu akan diserang oleh serigala-serigala dunia. Kejam saudara, kejam. Kejam kadang-kadang. Urusannya akhirnya menjadi luar biasa. Hatta siapapun dimakan sama dia. Serigala saudara. Karena itu hindari urusan dunia, kamu akan selamat. Kalau enggak, kamu akan berhadapan serigala. Buat apa? Sama-sama jadi serigala jadinya. Menjadi orang kejam nantinya saudara. Wagal akhar juga ada berkata begini, idam tahanad dunya labibun takasyaf lahu an aduwin fi thiyabi sadiqi. Kalau ada orang mau menguji, eksperimen terhadap dunia, membuat eksperimen terhadap dunia, orang yang cerdas menguji dunia, maka akan menjadi jelas nantinya bahwa dunia itu musuh tapi berpakaian pakaian teman. Penampilannya seperti teman tapi musuh. Penampilannya seperti teman tapi adalah musuh yang mencari kelemahan kamu, yang akan menyerang kepada kamu. Kata orang sekarang, serigala berbulu domba. Hidup ada di domba-domba, pakai pakaian domba, tapi dia aslinya serigala yang akan memakan domba. Itulah dunia. Itulah dunia. Tanah anid dunia wala takhtubanha. Hindari itu dunia. Jangan kamu meminang dunia. Jangan kamu meminang dunia walaupun dia berparas cantik. Kenapa? Wala takhtabun talawat takhtuban gattalatan man tunkihu. Jangan kamu itu meminang pembunuh. Orang yang kamu kawin itu jadi akan membunuh kepada kamu. Dunia ini bukan hanya kepada kita saja ya.
yang dirayu sama dunia. Orang dulu juga dari dunia. Fir'aun, Qarun, semuanya itu juga dirayu sama dunia. Tanyakan kepada mereka semuanya, apakah mereka bangga dengan dunia yang banyak? La. Mereka justru adalah ancaman. Falaisa yafi marjuha bimakhufiha. Ya, orang banyak berharap kita ini harus punya dunia karena kita harus dengan dunia itu begini, dengan dunia itu begitu, begini begitu. Marju ada, tapi risikonya lebih tinggi, saudara. Nggak sebanding antara, coba matikan, antara risiko dan antara manfaatnya dunia tidak sebanding. Yang jelas risikonya lebih tinggi daripada manfaatnya. Walhasil intinya, orang yang berakal dia akan menjadikan seluruh kesibukannya atau maksimal kesibukannya adalah untuk kemakmuran akhiratnya, untuk dijadikan bekal untuk masa depannya, dan dia tidak mencari dunia kecuali dalam ukuran untuk membantu dia dalam taat kepada Allah SWT. Itu pun ma'al ihtiyat, itu pun dengan berhati-hati, dengan wara' dan mengambil seperlunya. Dia akan merasa cukup dengan dunia yang sedikit, tidak perlu banyak-banyak, yang penting ibadahnya tidak terganggu, yang penting akhlaknya tetap bagus, dan dia lebih mengedepankan ucapan Nabi, ia lebih dengarkan daripada ucapan orang yang buat semangat urusan dunia. Kalau Nabi merintahkan zuhud, orang lain mengatakan cari dunia, dia lebih percaya Nabi. Kalau Allah menyatakan hati-hati dengan dunia, orang lain menyatakan perlu dunia, dia lebih percaya dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan Nabi SAW menggambarkan kita hidup di atas dunia. Nabi menyatakan mali walid dunia. Apa perlunya aku dengan dunia? Apa perumpamaan aku dengan dunia? Innama matrimatu dunia. Aku ini hidup di atas dunia seperti orang musafir. Punya satu tujuan, satu tempat tujuan. Di tengah jalan ada pohon rindang, kita mampir sebentar untuk kita berebah. Setelah itu kita tinggalkan itu pohon. Kita ini dari alam ke alam, mampir ke alam dunia, saudara. Kita ini hidup sementara di sini, setelah itu kita akan tinggalkan. Lo ada apa? Ente ini mampir ada di satu pohon, kemudian bangun rumah yang megah ada di situ, kemudian membuat macam-macam ada di situ, langsung sebentar lagi ditinggal kok. Lah untuk apa di atas dunia ini kalau kamu itu hanya sekedar dunia, langsung sebentar lagi kamu tinggal kok. Mikir akhiratnya kamu gimana, kuburan kamu gimana? Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah seperti sayapnya nyamuk, tazinu indallah janaha ba'udah. Ini kalau sayapnya nyamuk itu inti ukur, itu berapa gram itu kira-kira? Kalau inti timbang dengan emas yang paling mahal, itu cuma berapa gram? Kecil, dikit. Kalau seandainya itu bernilai seperti itu dunia ini, maka orang kafir nggak boleh minum air di atas dunia, nggak boleh hidup. Saya mau tanya, apakah surga ada orang kafir nanti? Apakah ada kafir di atas langit? Nggak ada. Apakah ada kafir ada di matahari? Nggak ada. Yang ada di dunia, saudara. Kenapa? Karena nggak berharga di dunia. Sampah, kalau bahasa sekarang, tempat yang kotor-kotor. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang yang mukmin, dan surga bagi orang kafir. Apa gambaran ini? Saya mau tanya, kalau ada orang masuk penjara, pinginnya apa? Keluar dari penjara. Kenapa? Dia bebas daripada penjara. Orang mukmin itu pingin keluar dari dunia, dia kepingin kembali kepada akhirat, kepingin masuk surga Allah SWT. Enggak ada orang ada di penjara, anak keras ada di penjara, wanita anas tulul umur ada penjara, ada gitu? Nggak ada kepingin cepat sudah, anak pingin kembali kepada keluargaku. Ente nggak kepingin kumpul sama Rasulullah, nggak pingin kumpul sama salafnya ente,
Nggak kerasa di atas dunia. Wa jannatul kafir, dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Maksudnya orang kafir nggak ingin keluar dari dunia, dia merasa nikmat, dia anggap ini adalah surga, tapi sesungguhnya ini adalah bukan surga, ini balak sebelum balak yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan insyaallah kita jadi orang sadar. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita jadikan orang-orang yang bisa menjadikan dunia sebagai amal akhirat kita, dan mudah-mudahan insyaallah selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.